Baik, kita mulai kembali. Jadi tadi sudah kita bahas strategi dalam bisnis, kemudian ada penugasan, di mana penugasan itu kaitannya dengan apa saja sih perilaku dari pasar atau masyarakat, sehingga kalian perlu aware dan bisa menggunakan itu sebagai salah satu keunggulan kalian. Nah, keunggulan-keunggulan itu antara lain misalkan kalau kalian sudah tahu bagaimana masyarakat itu behave, gitu ya, berperilaku, maka tentu kalian akan bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka atau mempolakan secara strategis produk Anda itu akan ditempatkan di bagian mana gitu ya. Salah satu contoh yang sudah saya sebutkan di awal adalah Aqua. Aqua itu dia menempatkan diri sebagai penjual minuman kemasan begitu ya, dalam kemasan. Apa yang dijual adalah minuman air putih atau air mineral gitu ya. Beda dengan beda dengan Coca-Cola, beda dengan Nutrisari, beda dengan yang lain. Karena kalau yang namanya Aqua itu jauh lebih awet, lebih mudah dalam maintenance ya, dalam hal ya penyimpanan ya. Mungkin kalau kena sinar matahari pun tidak akan rusak. Gitu. Kalau Pocari, kalau minuman yang lain tuh akan rusak. Gitu. Nah, mereka beda. Nah, untuk bisa memunculkan inovasi, mereka tidak menginovasikan dalam bentuk produknya tadi atau air putihnya tadi atau air mineralnya tadi. Air mineralnya dicampur A, campur B, malah enggak. Mereka mengutamakan bahwa mengurangi atau menghilangkan apa yang seharusnya tidak ada di dalam kemasan air mineral, yaitu adalah limbah beracun, kena plastik dari kemasannya, kualitas dari apa namanya rasanya gitu kan. Ada juga yang mungkin kalau kompetitor yang berikutnya yang following mereka itu ada yang namanya fit, ada yang namanya banyak sekali zaman sekarang. Mereka jualnya adalah memiliki segmen sendiri-sendiri. Ada fit tuh kadang kalau kalian dengar iklannya itu adalah ada manis-manisnya. Gitu. Memang kenyataannya memang ada ya. Kalau diminum gitu kan, manis gitu. Ada manis-manisnya. Apalagi kalau duduk deket cewek yang lah kalian itu. Nah, jadi itu gambarannya ya. Jadi punya segmen sendiri-sendiri gitu. Di mana mereka mencari masyarakat yang membutuhkan segmen dari produk mereka. Jadi tidak menyinggung secara langsung ke pemegang hak quo yang quo fadis yang ada quo fadis. Oh, yang status quo yang sekarang itu ya. Dia tidak menyinggung pas gitu. Ada irisannya, ada tempatnya beda-beda gitu ya. Nah, termasuk Aqua karena dia adalah status quo, dia bisa mengembangkan produknya, kemasannya dalam bentuk yang lebih banyak lagi. Nah, mereka sudah duluan, bebas ya dia, karena dia punya research development yang lebih kuat. Gitu. Distribusinya jalurnya jauh lebih banyak, ya logistiknya juga lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Tambah lagi apa? Nah, tadi itu bagaimana mereka menempelkan brand mereka ke dalam benak masyarakat yang ada. Jadi mereka tidak main ya kaitannya dengan bagaimana benak masyarakat itu tetap ya relate sama produknya mereka atau brand mereka. Sehingga saat dimanapun juga melihat brand tersebut dia merasa sudah sesuatu yang sangat umum, common itu ada di Indonesia. Udah common ada di uh, mata atau ingatan mereka. Saat lihat Aqua gitu ya ada di pertandingan resmi bola misalkan Inggris Premier League itu bangga juga gitu karena brand itu sebenarnya brand dari Indonesia. Indomie juga sama. Saya nggak bahas Indomie dulu ya, besok mungkin ya. Saya kasih dongeng tentang Indomie. Nah, kalau yang terkait dengan itu contoh kedua adalah contoh MS Glow Fomen. Nah, MS Glow Fomen itu dia pilih segmentasi orang-orang atau person yang awalnya seorang biasa. Jadi ngasih gambaran bahwa masyarakat kalian tuh butuh masyarakat yang saya hormati kalian tuh butuh untuk mengglow up diri Anda sendiri supaya nggak tampil kumuh, kucel, hitam dan lain sebagainya gitu ya. Bukan itu buruk gitu, tapi bagaimana bukan cuma penampilan tapi bagaimana rasa dirinya sendiri. Jadi confident itu kadang ya munculnya bagaimana dia bisa pakai itu produk tersebut dan mereka merasa confident. Lihat aja itu Babe Sabita tahu malu nggak punya karena dia punya kepedean yang tinggi. Sebenarnya itu yang mau disampaikan juga. Nah, dampaknya apa? Dia sudah punya gambaran bahwa memang akan ada yang disebut sebagai citizen atau netizen ya yang akan komentar. Lah, kayak gitu kan. Komentar buruk itu dibalik gitu ya, dengan sesuatu kampanye yang lain yang lebih besar lagi seperti yang saya munculkan tadi adalah MS Glow Fomen itu muncul di billboard yang ada di New York dan itu membalas ini lo tak kasih aku stand up for my ambassador gitu. Tak kasih lihat nih.
Nah, ini tak bela mati-matian. Ini mereka tuh benar, mereka berhak untuk menggrow up dirinya. Kenapa Anda kok julid gitu kan? Nah, itu kasihnya. Penghargaannya adalah bisa muncul di New York Times Square, di mana orang-orangnya audiensnya adalah bukan orang Indonesia ya. Bukan orang Indonesia kalau kalian lihat. Ngapain Pak promosi marketing di orang yang nggak tepat? Bukan di situ ya. Bukan di situ. Tapi bagaimana membuat efek yang ada di luar sana itu menjadi luar biasa ditarik ke Indonesia. Paham tuh maksud saya? Jadi bukan untuk mengambil audiens yang ada di Amerika, tapi hanya menyampaikan bahwa nih loh, kami membela mereka, kami menunjukkan bahwa mereka tuh berhak muncul di panggung ya, kemudian dilihat oleh orang-orang seluruh dunia, termasuk orang-orang Amerika, gitu ya. Kemudian menyampaikan pesan bahwa iya, Anda jangan ngomong negatif, ini berhak, gitu. Nggak kayak nggak kayak yang itu ya, ya dikit-dikit jelek di komentari jelek, kamu nggak berhak muncul. Astagfirullah. Jadi itulah yang MS Glue itu coba untuk sampaikan. Baik. Oke, saya nggak mau bahas itu yang karantina ya. Nanti kalau kasusnya udah selesai ya baru saya komentar. Tapi menurut saya itu nanti eh, ya bukan di ininya ya, bukan di artisnya sebenarnya itu bisa jadi blunder ya. Saya lihat blunder. Bagaimana memilih seorang brand ambassador itu memang butuh kejelian, kejelian. Kejelian itu salah satunya misal kalau kalian nggak jeli, ketemunya brand ambassador yang bagus itu yang cukup ya stand up comedian juga misalkan yang muslim, tretan dan sebagainya sama satu lagi si Coki tiba-tiba narkoba bubar juga pas kita mau jualan produk yang mungkin edukatif buat tapi nggak mungkin ya segmentasinya si tretan muslim sama si siapa si Coki kan memang untuk anak-anak muda yang tersesat gitu ya. Mereka tersesat tuh biasanya kalaupun narkoba pun tetap tidak ada masalah, mereka akan tetap mendukung itu. Jadi saya juga kadang heran ya, saya ngomongnya nggak ke si banyak ya, saya nggak terlalu aware sama itu juga ya, tapi nanti setelah kasusnya selesai coba deh saya bahas, tak cek. Tapi kalau yang kaitannya dengan tretan muslim sama si Coki itu saya rasa untuk audiens mereka tuh nggak ada masalah, yang mengkonsumsi produknya si tretan muslim ini nggak akan terdampak dengan itu. Sekali lagi nggak akan terdampak, saya lihat ya, karena mereka tuh orang-orangnya yang termasuk yang biasa aja, dan yang hubungannya dengan itu yang si apa mau apa komunitasnya mereka itu kan biasanya mereka adalah orang-orang yang supporting apapun yang terjadi gitu ya. Maka kadang saya lihat komunitas di luar mereka itu yang malah mengecam, itu bisa dipahami ya maksud saya. Jadi komunitas di luar itu kadang tidak tahu nilai yang dijunjung oleh komunitas yang lain ya. Contohnya Tetra Muslim Coki ya, yang menjunjung tinggi apa ya, kaitannya dengan bagaimana mereka bebas untuk menyuarakan pendapat mereka, meskipun itu kadang menjadi sesuatu yang haram begitu ya di bagian dunia yang lain gitu ya. Nah, saat itu tidak disetujui ya akan ada namanya konflik atau akan ada namanya konfrontasi, akan ada namanya hal-hal yang berhubungan dengan apa tuh viralitas gitu ya. Ini orangnya tersesat ini dia masuk bikin apa ya itulah yang kemarin kontennya itu ya, dia akan naik spiking, orang-orang pada mengenal dia baik di dalam maupun di luar komunitas. Yang di dalam komunitas akan menguat, yang menentang komunitas akan melakukan permusuhan, dan itu buruk ya menurut saya, nggak bagus ya, mau jualan jangan seperti itu. Tapi sekali lagi itu juga kita bisa pelajari. Kalau saya lihat tuh komunitasnya tetap stay meskipun ada dampaknya, tapi tetap stay, tetap bagus. Biasanya mereka lebih suportif gitu ya, lebih suportif, asalkan dia support tuh yang bagus, bukan support si Coki untuk narkoba, bukan ya, tapi support Yoki untuk recover gitu. Karena sejak awal kan kalau si Coki itu diketahui memang tanda-tandanya ke sana gitu, makanya supaya dia nggak kecanduan, gimana caranya itu orang-orang di situ untuk mengeluarkan. Jadi standpointnya mereka tuh udah benar gitu ya, di mata hukum udah benar, di mata orang-orang umum juga sudah benar gitu ya. Nah, diarahkan ke benar gitu ya. Nah, yang jelek tadi ya sudah, kita nggak mendukung bagaimana dia itu mengkonsumsi si kokain tadi atau si apa tadi ya, itu tadi narkobanya tadi gitu. Jadi gambarnya udah jelas, dan itu orang-orang di situ yang memang terluka sih kadang,
menjadi cedera. Wah, di stigma buruk ini orang-orang yang stand up comedian ini kayak gini nih, orang-orang yang sukanya seperti itu ya. Itu memang akan ada kayak gitu, tapi tetap ya kalau dia sudah stay di situ, dia tetap jalan, dia konsisten, tentunya akan kembali lagi. Nah, itu beberapa hal ya, brand ambassador, bagaimana mempengaruhi publik, bagaimana perilaku konsumen, bagaimana audiens yang ditarget oleh brand kita itu menghadapi hal-hal semacam itu ya. Nah, hal yang lain contohnya tadi ada kalau di kaitannya dengan brand juga, ini kalau Pocari, nah Pocari juga pakai. Nah Pocari pakai itu apa, brand ambassadornya orang-orang tentunya yang atletik, yang bisa lari memang ya, bisa lari benar-benar olahraga, jadi nggak abal-abal gitu ya. Nah, komunitas-komunitas yang di atlet itu yang suka olahraga atau untuk rekreasional, running, olahraga sepeda itu, mereka mengenal orang-orang mereka sendiri, bisa dipahami ya. Jadi misalkan dia palsu, phony, nggak truth to the value, maka nggak akan mendapatkan respon yang bagus gitu. Ada yang tahu nggak sih brand ambassadornya Pocari ini, salah satu minuman minuman apa namanya, berion di Indonesia itu? Ada yang tahu brand ambassadornya? Nah, yang biasanya tahu itu adalah orang-orang yang biasanya olahraga juga gitu. Nah, itu segmentasinya benar, jadi dia tidak mengambil orang-orang yang umum. Nah, untuk orang-orangnya sendiri, produknya tuh untuk orang-orang yang umum juga. Nah, Pocari sendiri pakai yang PJ Daniel yang kemarin, yang baru-baru itu. Nah, sebelumnya juga adalah siapa namanya, Mel gitu ya. Fit with Mel itu. Nah, dia orang-orang yang memang true to the value ya, bukan narkoba. Jelas kalau itu nilainya jelas, kalau misalkan dia narkoba, bubar sudah brandnya ya. Nah, Pocari itu adalah orang-orang yang suka olahraga, orang-orang yang tidak mau merusak dirinya, yang jelas. Iya, Sheila JKT, ya juga ya. JKT gimana itu? Kemarin nggak pakai JKT, tapi geraknya dinamis sekali. Beda sama misalkan grup-grup band yang lain, misalkan Padi itu jauh. Kalau JKT kan masih, dan biasanya adalah audiensnya sendiri untuk JKT itu orang-orang yang masih muda, masih muda, cowok biasanya, bukan cewek, cowok. Itu brand ambassadornya JKT dulu ya. Kalau sekarang, karena JKT-nya itu dulu, JKT-nya nggak cuma JKT dulu. Kalau Pocari itu dulu memang nyambungnya itu memang dari jaringannya kayak JKT48 itu loh. JKT48 itu apa? Apa kalau di Jepang apa? AKB48 Pak. AKB. Apa? AKB. Ya begitulah. Jadi ya mereka lebih dinamis, kan capek kan jogetnya, menurut saya jogetnya si JKT itu jauh lebih kayak cheerleader lah gambarnya, olahraga masih nyambung ya, cheerleader. Kalau dibandingin sama BTS kan yo nggak terlalu. Nah, BTS lain. Nah, BTS nanti kalau branding dia ngeluarin satu produk, McD sama BTS gitu. Akhirnya bungkusannya aja terjual gitu, bungkusan bekas makanannya pun dijual. Nah, itu lain. Nah, itu udah bukan untuk membentuk brandnya, tapi hanya menggunakan brand si BTS-nya untuk menjual lebih banyak McD-nya tadi gitu ya. Termasuk apa lagi ya, ada banyak contoh. Jadi itu perilakunya itu kayak gitu, perilaku masyarakat itu juga sebenarnya perilaku masyarakat juga. Dia nggak peduli produknya apa. McD itu ya produknya kayak itu, roti, tengahnya ada sayuran, tengahnya lagi ada burger, bawahnya roti, ada minuman Coca-Cola, tulisi BTS warna ungu, jual. Wah lah ya toh. Nah, kenapa? Karena BTS sendiri arminya kan luar biasa jumlahnya. Itu dari arminya sendiri aja udah banyak, apalagi hype-hype-nya lagi, orang di luar army akan juga beli gitu kan. Itu meledak lagi gitu. Awalnya penjualannya hanya sekian, bulan ini dia bisa naik tinggi, tapi dia harus bayar fee-nya ke si BTS. Ya itu strategi, tapi sekali lagi dia tetap apa namanya, dia harus nurut sama siapa? Nurut sama perilaku konsumen. Dulu nggak ada ceritanya kayak gitu, tapi setelah dilihat, oh ternyata
dites ya, jualan apa gitu kan, bareng sama apa, naik. Shopee sama BTS naik, apa sama si apa tuh kemarin yang sama eh, Blackpink itu. Nah, dia jualan Tokopedia sama Blackpink itu naik ya lah. Shopee sama BTS kan ya, Blackpink sama Tokopedia ya nggak, ada yang ingat nggak BTS sih sama Tokopedia, Pak. siapa? Tokopedia. Kebalik, Tokopedia, Pak. sama Pak. Tokopedia kan. Kebalik, Pak. Kebalik, Shopee sama siapa? Blackpink. Shopee sama Blackpink, Topet sama BTS gitu ya. Oke. Nah itulah, jadi modelnya dari situ gitu. McD ikut-ikutan jadinya ngebom atau luar biasa tinggi. Di Korea juga sama, jualan mobil itu bareng sama BTS tinggi lagi. Makanya Amerika juga kadang pakai juga BTS gitu ya, artis dari Korea dijual di Amerika kemudian booming gitu jadinya, apa namanya, produknya atau barang jualannya tadi, yaitu memanfaatkan apa, brand dari atau co-branding atau istilah itu ya, co-branding ya. Itu satu hal ya, tapi sekali lagi perhatian kita bukan pada strategi yang semacam itu tuh, nanti kita bahas, tapi kita bahas dulu bagaimana sih mereka tahu ada yang namanya melihat yang disebut sebagai perilaku konsumen. Mereka tuh mencari informasi bagaimana mereka mau beli itu, apa yang mereka lakukan duluan. Nah ini perilaku konsumen, keingintahuan terhadap perkembangan tren baru. Ini naluri manusia. Zaman purba dulu kayak gini juga, semakin dia itu ketinggalan zaman, ketinggalan berita, dia semakin gampang mati ya. Wah, ada T-Rex datang. Hah? Apa? Nah, ada yang lelet ya, itu udah dimakan sama T-Rex ya kan. Orang-orang yang gak apa lambat kayak gitu mati biasanya. Yang tersisa adalah orang-orang yang waspada ya. Waspada. Wah, ternyata ada T-Rex, ayo lari. Jadi memanfaatkan ketakutannya untuk menyelamatkan diri. Bagi yang nggak takut ya dia mati gitu ya. Ada T-Rex, aku nggak masalah, T-Rex nggak takut, dimakan. Orang-orang yang nggak punya takut mati gitu, mati. Sehingga apa, nggak punya anak itu nggak bisa menurunkan galur DNA-nya ke anak-anaknya nanti. Kalau nggak punya ya tentunya ya udah nggak ada nih orang-orang yang punya trait kayak tadi itu ya, nggak takut ya. Tell me lambat gitu ya. Keingintahuan terhadap tren itu udah yang namanya naluri manusia dalam bertahan hidup ya, kalian pasti punya itu ya. Kalau nggak mungkin istilahnya, nggak mungkin ada, karena itu jelas akan mati. Zaman dulu udah mati kan. Atau orang tua apa grandfather itu udah mati. Karena apa ya, kalau itu nggak dilakukan, nggak dimiliki, nggak akan bisa punya anak. Karena manusia itu kayak gitu. Manusia itu adalah bisa meneruskan keturunan. Selama dia nggak bisa meneruskan keturunan, maka dia akan berhenti apa yang disebut sebagai pesan DNA-nya atau keberlangsungan keturunannya itu akan stop. Nah, itu biasanya orang-orang pada nggak suka juga, orang-orang yang semacam itu. Kasihan padahal ya. Namanya keingintahuan terhadap perkembangan atau tren baru, udah naluri. Keinginan untuk melakukan perbandingan, dia mengkomparasikan. Komparasi apa? Harganya. Kalau yang dicari harga murah, dia akan mencari yang lebih murah daripada yang mahal. Ya. Beda sama Siska Kohel. Kalau ada yang lebih mahal, ngapain beli yang murah misalnya. Keinginan untuk meneliti ini zaman sekarang, dia semakin teliti, semakin telaten, semakin pintar, gitu ya. Untuk meneliti itu ada. Nah, bagaimana kita bisa memfasilitasi keinginan untuk meneliti dari konsumen ya, dengan menyediakan apa bahan-bahan untuk bisa. Kalau lihat kalian model-modelnya atau bagaimana sih tren dari e-commerce ya, atau e-marketplace yang ada di Indonesia, di luar negeri juga sama. Itu kurang lebih yuk kayak gitu, dikasih yang namanya review itu adalah bahan untuk orang baca ya, melihat reviewnya. Ini produk luar biasa ya, baru saya pakai sehari aja udah langsung itu kan sesuatu yang menarik, review yang ditulis oleh orang lain terhadap produk yang dijual tadi. Orang lain yang mau beli, dia meneliti dulu, bagus nggak nih barang, dibaca, tanya sama temennya, itu yang
lotek di situ tuh enak nggak sih? Nah, ini meneliti. Oh enak, coba dicoba. Itu kan meneliti yang tahap kedua, eksperimen. Dicoba, dibuktikan bener nggak. Oh iya enak. Terus nanti akan mendapatkan poin. Gitu. Nah saat mau makan lotek pasti ingatnya di situ. Ini juga naluri dasar manusia juga, nggak bisa lepas. Ini sekali lagi traitnya manusia ada di situ. Nggak mungkin nggak ada. Keinginan untuk menggunakan teknologi dalam memperoleh informasi, produk, dan melakukan transaksi secara efektif. Itu keinginan dari perilaku konsumen yang keempat ya. Jadi dia pengen untuk menggunakan teknologi zaman sekarang seperti itu. Apalagi zaman pandemi pasti itu akan lebih tinggi lagi keinginan untuk menggunakan itu. Karena apa? Terpaksa ya, terpaksa. Beda halnya kalau untuk kuliah atau belajar, mereka nggak mau apa? Belajar menggunakan teknologi, males. Maunya ketemu langsung. Karena apa? Ya memang salah satu hal yang dimiliki oleh manusia adalah bisa berinteraksi, ngobrol langsung sama orang, berinteraksi langsung dengan orang-orang, melihat mukanya, bisa menjabat tangannya, bisa tahu bau badannya, bisa lihat gesturnya, gitu. Nah, bisa semacam itu. Jadi dia pengennya seperti itu, tapi karena terhalang ya dia belajar. Tapi kalau beli lain ya, beli itu lain, kenapa beli itu? Anda coba belanja di toko dekat rumah Anda. Biasanya kalau mau beli sesuatu tuh kita siapkan uang 5.000 ya, mau beli sesuatu mungkin kerupuk lah 2.500. Ini masih ditanya mau 2.500 sisanya untuk apa, gitu kan kita nggak mau ya, gitu. Malas mau beli kerupuk ya beli kerupuk udah pulang gitu. Nah zaman sekarang kan lain, orang-orang pengennya adalah praktis ya, lihat barangnya, lihat komentar orangnya tanpa kita berinteraksi, kita dapat satu arah ya sudah. Kalau kita mau diskusi ya diskusi yang kita butuhkan tadi, ini barangnya ready nggak, ukuran sekian ada nggak. Dia melakukan pembelian udah dikirim, nggak ada yang namanya basa-basi. Ini sisa 3 jutanya untuk apa? Nggak ada, uangnya pas pasti ya, mau 2.550 ya, 50 rupiah pun tetap akan dihitung gitu. Kalau di warung dekat rumah nggak mau gitu, males interaksi sama orang tuh. Zaman sekarang kaitannya dengan semacam yang nggak perlu itu tuh males. Tapi yang perlu lain ya, itu ada temen yang lagi senang-senang, ada yang kuliah, teman kuliah itu perlu gitu. Datang ke sana kita ngobrol itu seneng gitu. Tapi yang nggak perlu kayak gitu nggak ada, nggak terlalu menarik. Maka itu termasuk dalam perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen itu berkembang ya, tidak hanya berhenti di sini, sehingga nanti akan ada update-update yang lain. Oke, itu ya. Kita balik lagi dulu ke menggali strategi. Termasuk kaitannya dengan strength atau namanya opportunities. Kalau digabungkan, SO itu adalah strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Tadi gambarannya adalah peluangnya ada, nah kekuatannya juga ada. Contoh tadi, strategi dari Aqua, di mana dia sudah memiliki jaringan yang besar untuk jualan yang namanya produk barunya. Ya, Aqua akhirnya mengeluarkan beberapa produk baru atau kemasan-kemasan segmentasinya mewah gitu. Nah, akhirnya dia pakai itu untuk menjual karena ada peluang. Kalau mau di hotel, masuk Aqua botolan jelek kayak gitu yang plastik yang bisa ditemui di mana? Di angkringan, di warung pinggir jalan, kaki lima. Nggak mau. Mereka pengen kemasan yang lain di hotel-hotel. Ya udah, bikin kemasan yang lebih. Akhirnya keluarin kemasannya. Isinya sama nggak? Sama. Gitu ya. Kemudian weakness sama opportunity. Strategi BA digunakan untuk mengambil kesempatan guna menutup kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahannya itu seperti apa? Kelemahannya seperti apa? Nah, gambarannya adalah kelemahannya adalah misal dia itu apa sih ya, kalau kelemahan itu jarang ya kita bisa identifikasi karena sudah biasanya ditutup oleh kelebihan-kelebihan. Misalnya Aqua nih. Oh ya, jadi misalkan Pocari nih. Pocari itu dia jualan minuman, kenapa dia nggak ngambil pada ceruk yang sama dengan Aqua di mana dia menjual minuman kemasan? Dia nggak mau. Dia mengambil sesuatu yang kelemahan dia adalah distribusinya. Distribusinya itu sangat terbatas ya, bandingkan dengan Aqua. Tapi dia mau mendistribusikan jumlah kecil tadi, konsumen yang nggak cukup dengan Aqua itu, dengan sesuatu yang kapitalisasinya lebih besar, yaitu dengan menjual minuman dengan ion, dengan mineral yang lebih tinggi gitu ya. Ada semacam rasa-rasa yang lebih menyegarkan, refresh gitu. Nah, dia menggunakan weaknesses itu di mana dia kurang dalam distribusi dan dia tidak bisa mengambil keseluruhan market.
dia hanya menggunakan itu untuk segmentasi yang tepat saja. Dia nggak pakai ambil resiko untuk bertarung langsung di minuman-minuman yang umum gitu ya. Sela ngapain? Oh, menurut saya Shopee kurang bagus Pak untuk UMKM. Soalnya Shopee ada fitur jadi membeli ke toko yang lebih banyak pembelinya. Itu dinamika, Mbak. Ya, jadi memang kadang yang disampaikan itu silahkan ya, menurut pendapat Anda memang demikian. Shopee ada fitur terlaris, jadinya pembeli membeli ke toko yang lebih banyak pembelinya. Oke, mungkin Anda ini ya Mbak Sela ya, praktisinya juga ya, menjual produk di mana? Di Shopee ya Mbak. Nah itu juga strategi juga sih, kadang teman-teman ada produk terlaris pasti nyarinya ke yang besar kan. Nah berarti Anda jualannya mungkin bisa menggunakan salah satu hal yang tidak dimiliki oleh yang lain, misalkan dengan memberikan bundle, memberikan kualitas yang lebih bagus. Jadi memang sekali lagi ya, produk sendiri memang harus bagus kan, ada empat price, produk price, placement, sama satu lagi apa tuh, people atau people. Nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidak melulu kita harus bertarung pada ininya ya, dia terlarisnya di situ. Kenapa? Karena memang sudah lama eksis, kita nggak bisa ngalahin itu. Mau nggak mau kita harus mundur ganti produk, atau produknya kita bandel atau kita buat hanya semacam pemancing aja. Nah untuk yang second itemnya atau yang biasanya orang beli itu, yang kita jual adalah produk yang lainnya atau produk pendampingnya. Orang jualan HP banyak ya. Nah, tapi orang yang jualan aksesoris HP bisa jadi nggak terlalu gitu ya. Kemudian aksesoris HP yang seperti apa? Nah, seperti yang seperti ini. Jadi punya segmentasi sendiri. Nggak terlalu laris nggak apa-apa, tapi semua orang itu belinya ke kita dibanding orang-orang itu laris semua ya, tapi dia rata gitu ya. Dan barang itu harganya rendah, udah paten-patenan harga. Harga produksi 5.000 misalnya dijual misalnya harga 7.000, kok di drop jadi 6 ribuan, rugi sekali. Istilahnya tuh nggak terlalu ini, marginnya tipis banget. Mau nggak mau orang-orang harus bertarung untuk menjual itu lebih banyak. Kenapa nggak membuat produk yang lebih baik gitu ya, dihargai lebih mahal dengan segmentasi yang berbeda gitu. Banyak contohnya ya kayak gitu ya. Ya, itu nanti bahas lebih lanjut ya, itu strategi. Ancaman threat ya, ada namanya threat, ada yang mengancam dari luar, ini ngancam ya, bukan dari dalam. Kalau weaknesses itu dari dalam, dari diri Anda. Sedang yang threat itu dari luar. Threat itu adalah ancaman. Apa strategi ST yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman? Kekuatannya adalah apa tadi? Kekuatannya adalah jalur distribusi, kemudian brand yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat itu adalah strength-nya dia. Dia ada ancaman-ancaman lain kayak misalkan Fit ya kan, dia mencoba menjual produknya yang air minum dalam kemasan yang sama, air putih juga. Kemudian ada yang lain yang dimiliki oleh si aku adalah dengan menggunakan kekuatannya, jalur distribusinya, jalur brandnya untuk mempromosikan produk-produk yang mungkin head to head sama dia. Kalau Fit itu jual yang manis-manis, dia bisa jual dengan aqua dalam bentuk yang lain, misalkan dalam minuman yang memiliki rasa yang varian rasa yang lain. Contohnya kalau keluaran aqua itu adalah air minum yang berasa ada gitu. Dia memiliki itu produk itu Mizone apa Maison, karena produknya nggak terlalu bagus juga. Nah itu dia coba untuk merusak kompetitor lain yang baru muncul. Itu termasuk kekuatannya, itu digunakan untuk menghilangkan ancaman-ancaman lain. Contoh lain adalah misalkan mengakuisisi perusahaan yang baru-baru itu akan mengancam keberlangsungan perusahaan. Contohnya adalah di IT itu Oracle. Oracle punya database-nya udah established, bagus, lama gitu ya. Tapi ternyata ada satu produk gratisan begitu yang open source, itu yang dinamakan MySQL. Nah, sama Oracle dibeli itu. Dibeli aja daripada nanti akan mengganggu. Dibeli sama dia. Nah, karena apa? Dia memiliki kemampuan untuk beli. Jadi itu termasuk kekuatan. Kekuatannya adalah uangnya, kapitalnya. Kapitalnya digunakan untuk apa? Membeli yang namanya
si MySQL. Akhirnya MySQL masuk ke dalam rangkuman si Oracle tadi, dan perkembangannya tergantung oleh si Oracle itu mau kayak apa. Jadi sudah ngatur di situnya. Oh, kalau Oracle database-nya itu di sini. Kalau MySQL nanti di arahnya sini. Ya kan? Seperti itu. Jadi dia menggunakan strength-nya untuk mengatasi threat. Itu banyak. Facebook juga sama. Instagram muncul, Facebook muncul, lama-lama adalah tak makan aja lah Instagram. Dibeli. Termasuk WhatsApp. WhatsApp itu juga muncul, wah dibeli juga sama Facebook dan lain sebagainya. Jadi itu bagaimana eradikasi atau menghilangkan ancaman pada saat awal-awal diketemukan ancaman. Kemudian untuk kelemahan dan ancaman ada strategi WT digunakan untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman. Jadi dilihat kelemahannya apa, kemudian ancamannya apa, bisa nanti diminimalisir atau dikurangi ke chance-nya untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Ini mungkin lebih lanjut nanti akan ada pembahasan tersendiri ya kaitannya dengan penggalian strategi. Tapi kurang lebih kuadran-kuadran ini memang harus dipaparkan ke kalian supaya kalian tahu bahwa ada faktor internal dari perusahaan itu sendiri dan dia harus memiliki yang disebut sebagai keterkaitan ya dengan dari faktor eksternal. Itu nggak bisa dilepaskan. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kelemahan sama threat biasanya disembunyikan aja. Jadi bagaimana supaya orang nggak tahu bahwa dia itu ada kelemahan di situ sehingga tidak bisa dikapitalisasikan. Oke, ini perilaku konsumen tadi sudah disampaikan. Kemudian perilaku konsumen dalam bisnis ada pola belanja, ada pola pemilihan, ada pola transaksi, ada pola konsumsi, ada pola perolehan, ada pola pembayaran, ada pola komunikasi. Nah, pola-pola ini tentunya berbeda saat kalau kita menggunakan pendekatan e-business. Ya, dimana untuk pola belanja sendiri dari awal kan kita pergi ke pasar ya untuk beli barang-barang kebutuhan yang ada di pasar gitu. Kemudian sekarang udah pakai HP. Sayur pun bisa pakai HP, tapi tetap ya itu masih ada kelemahan, banyak sekali kelemahan. Contohnya kalau sayur itu jarang ya orang beli lewat aplikasi. Karena kalau ibu-ibu tuh sense-nya beda, belum bisa digantikan teknologi. Lihat sayur ini ayu atau enggak, itu jelek atau bagus itu ngerti. Atau nanti aku mau impulsif ya, mau masak apa gitu, yang melihat dari barang yang dikombinasikan yang ada di pasar. Jadi enggak bisa kita tentukan, oh minggu ini kita mau masak apa, hari ini apa, besok apa, enggak bisa. Kemudian sayur ini akan bertahan berapa lama, itu kan variasi-variasi yang sangat susah untuk kita determinasikan. Maka orang jualan sayur digital itu kadang tidak teraplikasikan dengan baik ya proses bisnisnya. Nah, kemampuan ibu-ibu untuk ngenyang, termasuk bagaimana cara dia menawar produk gitu ya, melihat ke kesegaran produk gitu ya. Kemudian di sana tuh ada apa, dikombinasikan dengan apa, jadinya seperti apa, itu lain, personal. Tapi kalau bahan-bahan yang lain kayak misalkan, oh ini anak saya butuh pampers, ya udah beli online aja, kirim, ongkirnya itu sudah gratis, nggak akan terpikir. Emak-emak sukanya yang praktis, ya sudah dia beli itu. Kalau pola pembelian barang, tentunya ada pemegang produk ya, pemegang produk itu lebih menyenangkan ya, lebih paten gitu ya. Tapi ada juga yang tidak perlu gitu, karena produk itu sudah tersedia banyak. Misalkan saya mau beli Aqua, saya mau yakinkan diri untuk beli Aqua, nggak perlu karena sudah pernah ngerasain Aqua, dia bisa beli online pun nggak masalah. Jadi tetap akan produknya itu sama. Gitu. Lain halnya misalnya beli sepatu, baju dan sebagainya. Mau beli baju ukurannya apa, kadang kita cek bareng bagus itu, tapi pas dipakai itu nggak cocok gitu. Nah kita nggak mau seperti itu. Nah ini ada pola pemilihan barang. Kalau awalnya memegang produk, maka ada melihat katalog produk elektronik. Tapi ada juga sekarang perubahan ya, nggak cuma melihat katalog produk elektronik, tapi augmented reality. Anda googling aja nah, bagaimana mencoba barang secara augmented gitu ya. Ini ada pola transaksi, dari pola ada uang, ada barang menjadi uang, ada uang, barang dikirim. Jadi kita membayar dulu, baru uangnya dikirim. Awalnya adalah ada uang, gitu. Ada uang, ada barang gitu. Mana barangnya? Oh ada, ya udah tak bayar gitu. Itu dari pola transaksi. Kalau yang sekarang, zaman sekarang beda ya, dia ada uang, uangnya dikirim, kita barangnya belum dapat ya, baru barangnya dikirim. Nah beberapa hal untuk menjembatani ini ada disebut sebagai rekber gitu ya.
atau namanya Panda atau apa yang dulu zaman kasus itu ya, di Kaskus. Nah, sekarang sudah ada pengantaranya, yaitu adalah Tokopedia atau apa. Itu mereka ngambil beberapa ini untuk menyelamatkan kepercayaan dari pelanggan. Pola konsumsinya gimana? Produk dibeli tidak dapat langsung dikonsumsi, nunggu dulu. Ya, beli kaos, beli baju, beli masker, beli pampers itu orang-orang berpikir habisnya 2 hari lagi. Nah, dia akan melakukan pembelian 2 hari sebelumnya. Perolehan barang, khususnya barang berwujud harus melalui perantara. Ya, dulu barangnya itu harus ada wujudnya, sekarang ya perantaranya bisa nanti untuk memberikan dikirimkan atau manut lah bisa. Nah ini bisa sebenarnya kita bahas kembali ya perilaku manusia ini. Nanti mungkin di bagian berikutnya perkuliahan kita akan kita bahas lebih lanjut lagi. Pola pembayaran sudah kita tahu bahwa kita bisa mengarahkan ke pola pembayaran yang lebih cashless. Nanti kita bahas kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Untuk diskusinya silahkan nanti lewat WA. Saya tutup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Pak.